Di tempat serikat guild petualang, terlihat William dan para penduduk kota sangat khawatir menunggu kedatangan Mukoda yang sedang melaksanakan misi berbahaya membunuh kawanan Wyvern. Tidak lama Mukoda datang. William dengan cepat menghampiri Mukoda untuk menanyakan apa yang terjadi di sana. Di sini Mukoda berkata jika kawanan Wyvern yang muncul di padang rumput sudah dibunuh semuanya. Mendengar kabar baik itu membuat para penduduk begitu sangat senang. Melihat euforia para penduduk, Mukoda terkejut karena bisa seheboh itu. William menjelaskan jika seluruh petualang di kota Karelina dikumpulkan untuk melawan kawanan Wyvern, setengahnya bisa mati. Jadi para penduduk sangat mengkhawatirkan Mukoda karena bisa jadi sekelas monster legendaris pun akan kewalahan melawan kawanan Wyvern. Yang padahal mah tidak butuh waktu lama kawanan Wyvern mereka kalahkan. Mukoda merasa ada baiknya merahasiakan jika yang membuat lama adalah bersantai sambil makan-makan. Baru juga Mukoda berniat merahasiakannya, Vel malah nyeplos jika tak mungkin ia melawan Wyvern butuh waktu lama. Yang membuat lama setelah mereka berhasil membunuh Wyvern, mereka bersantai sambil makan-makan. Mukoda sempat ingin mengalihkan pembicaraan itu, namun Sui juga berkata kalau daging cincang yang dimasak Mukoda itu sangat enak. Singkat cerita, prajurit kota Karelina mengumumkan berita baik ini kepada seluruh penduduknya jika mereka dapat pulang pergi dengan aman saat melewati padang rumput karena kawanan Wyvern telah dikalahkan. Lalu di ruangan William, Mukoda berniat menjual material 13 ekor Wyvern. Sebetulnya William keberatan untuk menampung material-materialnya karena saat ini Guild sedang kehabisan uang cash. Jadi sebagai imbalannya biaya jasa potong daging akan digratiskan dan Guild akan membeli setengah dari materialnya. Sungguh hari yang melelahkan. Ketika Mukoda akan beristirahat, ia teringat belum memberi persembahan kepada para dewi-dewi pemalak. Ketika Mukoda akan membeli sesuatu makanan untuk persembahannya, para dewi bergantian berbisik untuk dibelikan permintaan khusus. Seperti Ninhil menginginkan roti dorayaki, Kisar menginginkan sampo dan sabun yang Mukoda jual tempo hari kepada Lambert, sedangkan Ruska meminta Mukoda untuk membelikan makanan apapun. Semua pesanan para dewi-dewi itu diminta untuk dirahasiakan, tetapi Mukoda mengirim pesan mereka sekaligus, jadi bakal ketahuan juga. Akhirnya semua permintaan mereka mau tidak mau dituruti Mukoda. Singkat cerita, ketika Mukoda bersama Vel berjalan di kota, semua orang membicarakan mereka karena aksi heroik membunuh para kawanan Wyvern tempo hari. Di sini Mukoda merasa kehidupannya di kota Karelina sudah semakin mencolok. Mungkin ia berencana untuk mulai mengembara lagi di kota selanjutnya. Mukoda pun sampai di sebuah perusahaan pembuat bak mandi bernama Irario. Di sana Mukoda terlihat udik melihat sekumpulan bak mandi yang sangat diidam-idamkan. Penjaga toko di sana mulai menawarkan produknya dari yang harga 300 koin emas berwarna coklat, kemudian yang berwarna hijau lebih mahal dari yang sebelumnya karena di bak mandi itu dilengkapi batu sihir untuk meningkatkan retensi panas. Lalu yang paling super hingga menyilaukan mata Mukoda dibuat dengan material khusus membuat warna putihnya sangat luar biasa. Tetapi menurut Mukoda warna tidak menjadi masalah, jadi ia lebih memilih yang warna hijau. Si penjaga menanyai soal pembayarannya dan berkata jika memiliki kenalan sebagai penjamin di toko mereka menerima pembayaran cicilan. Buset, sungguh terlalu, belum tahu dia kalau si Mukoda memiliki harta berlimpah, aset tiada tara. Apa itu cicilan? Mukoda baru mendengar nama itu. Hehehe, sombong kali ya. Mukoda membayar bak mandi itu dengan uang cash, membuat penjaga toko itu pun terkejut. Setelah membeli bak mandi, Mukoda pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk mereview bak mandi terbarunya, yang tentunya nanti diupload di channel Baraya Anime. Hehehe. Mengetahui Mukoda hanya akan mereview bak mandi, Vel memutuskan untuk pergi berburu saja. Menggunakan skill tanahnya, Mukoda membuat sebuah bangunan dan mulai menggelar bak mandi di dalamnya. Ia lalu meminta Sui mengisi air di bak mandi, dan dengan sihir fireball, Mukoda membuat air di bak mandi menjadi hangat. Sebelum nyebur, ada satu ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menggosok semua bagian tubuh menggunakan sabun khusus. Setelah itu, ia bersama Sui mulai berendam di air hangat di bak mandi.
Singkat waktu, setelah mereka selesai berendam, Mukoda mengkhawatirkan Vel karena sudah sesore ini ia belum juga pulang. Sambil menunggu Vel datang, Mukoda akan memasak terlebih dahulu karena ia tahu Vel akan langsung minta makan setelah kembali dari berburu. Saat ini Mukoda akan mengolah daging Wyvern karena menurut Vel rasa dagingnya Wyvern sangat enak. Pertama, potong bawang bombay. Lalu iris tipis daging Wyvern. Siapkan sebuah panci dengan campuran air, kecap, gula, dan sake. Lalu didihkan. Setelah beberapa lama, tuangkan jahe olahan untuk memperkuat rasa rempah-rempahnya. Kemudian masukkan bawang bombay yang sudah dipotong jika campuran bumbu tadi sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan daging yang sudah diiris tipis-tipis sebelumnya. Ambil buih-buih lemak yang naik ke permukaan, tuangkan ke semangkuk nasi, dan jadilah gyudon spesial siap untuk dihidangkan. Setelah Mukoda selesai memasak, Sui berkata jika Vel sudah datang. Dari balik semak-semak terdengar suara kresak-kresak, lalu seekor monster terjatuh di hadapannya yang membuat Mukoda ketakutan. Mukoda menghampiri Vel dan bertanya, kadal besar apalagi yang dibawa olehnya? Dengan santai, Vel menjawab jika pertarungan melawan Wyvern kemarin nggak ada tegang-tegangnya sama sekali. Jadi ia mencoba pergi lebih jauh dan akhirnya bertemu dengan Earth Dragon. Mendengar kata dragon, Mukoda sedikit liar karena menurutnya dragon adalah monster langka tingkat atas. Vel menimpali jika daging dragon itu sangat enak. Tetapi menurut Mukoda bukan soal enak atau tidaknya, namun beberapa monster langka sebelumnya aja belum bisa diapa-apain, apalagi dragon yang pastinya akan membuat heboh. Menurut Vel, Mukoda terlalu mempermasalahkan hal yang kecil, padahal minta tolong aja untuk dipotong dagingnya. Ada bener juga sih. Toh, kalaupun tidak bisa terjual, masih bisa diambil dagingnya untuk cadangan perbekalan mereka. Oke lah kalau begitu, ia akan mencoba meminta bantuan Bang Botak. Kemudian perhatian Vel teralihkan oleh aroma makanan yang sangat enak. Di sini Mukoda melarang Vel untuk makan karena terlihat tubuh Vel yang sangat kotor. Jika Vel ingin makan, ia harus mandi terlebih dahulu walau merasa keberatan, tapi mau tidak mau Vel menurut. Karena kalau tidak ia tidak akan mendapatkan jatah makanannya. Mukoda mulai menyikat bulu-bulu di tubuh Vel yang mulai mengering karena kotor. Saat membasahi tubuh Vel, Mukoda sangat kesulitan karena tubuh Vel yang sangat besar. Setelah melihat Sui, Mukoda mempunyai ide, yaitu membuat shower menggunakan tubuh Sui yang fleksibel. Setelah selesai, untuk mengeringkan tubuh mereka yang basah, Mukoda bersama Vel berkolaborasi membuat sihir api dan angin menjadi sebuah hair dryer. Walau sempat kuku letus, pada akhirnya Vel juga menikmati karena saat ini ia merasa sangat segar, lembut, dan wangi. Sesuai janji Mukoda, setelah Vel mandi, mereka akan lanjut makan. Untuk menghindari batal puasa karena membayangkan rasa masakan Mukoda, jadi kita ucapkan kata-kata sakral di dunia per alur ceritaan, yaitu singkat cerita. Shin memperlihatkan William sangat kesal. Hal itu terjadi karena ulah Mukoda yang kembali membawa monster langka. Menurut Bang Botak, dragon memiliki material sekali pakai. Seluruh badannya hingga ke organ dalam dapat dijadikan material. Semua barang berharga itu tidak mungkin sembarang orang menyentuhnya. Sebenarnya, Vel tidak memperdulikan itu. Soal material yang lebih penting adalah dagingnya saja. Jika memang begitu, mungkin master yang di sana akan bisa membantu, ucap William. Ia mengetahui seseorang yang mempunyai jasa potong dragon. Akan tetapi lokasinya lumayan jauh dari Karelina, yaitu Guild Master Doran yang berlokasi hampir menjorok ke laut. Mengetahui itu, Mukoda dan Vel sangat senang karena sebelumnya juga mereka ingin mencoba pergi ke laut. Vel sangat ingin merasakan daging monster laut. Sudah diputuskan, tujuan selanjutnya Mukoda dan Vel adalah kota Doran. Sebelum pergi, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada kenalan-kenalan mereka di Karelina. Mungkin Lambertlah yang merasa kehilangan karena kerjasama penjualan sabun dan sampo-nya jadi terputus. Tapi sebelum pergi, Mukoda memasok beberapa peti sabun dan sampo sebagai kenang-kenangan.
William lalu memberi Mukoda sebuah peta dan surat khusus untuk Wheelmaster di kota Doran. Petualangan baru mereka pun dimulai. Tapi dengan dimulainya petualangan baru mereka menandakan berakhirnya serial anime ini di season 1. Bagi kalian yang nanya, "Ngap season 2-nya kapan rilis?" Di sini gue juga belum tahu kapan pasti jadwal rilisnya. Kalau dari buku yang gue baca sih kemungkinan di tahun depan. Tapi bisa jadi dipercepat melihat gimana antusias para pemirsanya. Ada seseorang di kolom komentar di video sebelumnya untuk jadiin manganya alur cerita. Gimana menurut kalian? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita anime Todemo Skill dari Isekai Horomeshi episode 12. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir dan selamat menunaikan ibadah berpuasa. Bye bye.